Kami pernah punya problem ya, istri saya tahu. Dia yang ngalami sebenarnya. Ada hak kami. Dia diberi penglihatan kapal. Ada tambatnya kecil talinya, ngikat di dermaga. Itu problemnya. Jadi kapal besar itu nggak bisa gerak, terikat, diputus ya, putus, lepas kapalnya. Nah banyak anak Tuhan jadi problemnya di sini dalam hidupnya. Kenapa? Kita tidak mau berurusan dengan apa yang selama ini mengganggu hati kita. Gitu. Termasuk soal antikris tadi, saudara. Nah, dalam semua urusan misalnya, saudara hari ini mengalami kesulitan keuangan misalnya. Kerja ini susah ini. Oke. Sak mentok ini, gua nih jualan apa sih? Ya, nggak bisa apa-ngapain, nasi bungkus. Oke, nasi bungkus. Cek di situ. Nasi bungkus gua jual, bisa nggak tetap cinta Tuhan? Susah Pak, nggak bisa. Sadari, oke, rohaniku masih segitu cetek. Corone piye? Turunkan. Anda harus saudara. Makanya Tuhan berkata apa? Kalau ikut Tuhan, dihitung dulu. Ya, kita jangan gini. Jangan ikut Tuhan tuh gini. Oh, nanti akan dapat ini. Itunya kalau itu jadi patokan terus. Tiba-tiba kita nggak siap dengan banyak hal yang dalam hidup kita kan Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang saya mau ajak Anda buka surat Timotius. Ini merupakan nasihat yang bagus. 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2. Perhatikan mulai ayat yang pertama. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang begini saudara. Kalau nanti Anda berurusan dengan itu ya, nanti yang memberikan kekuatan itu kasih karunia. Bukan karena kita nguat-nguat awak dewi. Kalau saudara mulai berurusan dengan sesuatu ya, mentok, enggak kuat Tuhan. Kuatkan aku oleh kasih karuniamu. Itu lebih baik saudara. Ya, saya ngajari sesuatu yang penting untuk Anda sendiri, untuk pertumbuhanmu. Gitu. Oke, jadi ini mutlak. Ya. Charlie diwawancara sama seseorang satu kali. Wawancara. Orangnya bilang, siapa tahu kamu jadi sedulurku, katanya. Heran, Charlie itu pasarannya tinggi sekali, saudara. Semua orang pada pengen ngepek mantu. Saya sudah ingatkan dia hati-hati. Kadang-kadang itu enggak bagus juga. Tanda petik ya, pasaran tinggi tanda petik. Jangan dikira barang dagangan. Dan apa itu? Wawancara, diwawancara, ditanyai latar belakangnya, segala macam gitu. Ya, orang mencoba untuk bisa mengerti akan rahasia orang lain. Ya. Dan ini seringkali yang tidak mudah. Satu pertanyaan begini, kamu kapan selesai sekolahnya? Hampir. Skripsi ya? Iya. Jangan malas. Mau pulang tuh, kerjakan skripsinya ya. Kerjakan. Nah, dinasihati gitu. Ada mahasiswa yang begitu kan saudara. Kerak mentok di situ. Jangan mau saudara. Anda harus bangkit. Mentoknya itu apa sih? Mentoknya adalah kamu kerja keras setiap hari, ngelembur berjam-jam. Tapi deal di situ. Saudara akan keluar sebagai pemenang. Oke? Tapi itu karena kasih karunia. Dia berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat yang ketiga, ikutlah apa saudara? Menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada
komandannya, tidak memusingkan. Anda masih pusing nggak? Soal jodoh, soal duit, soal kerjaan, soal apa? Masih memusingkan tidak? Sedikit Pak, paramek tidak mempan kalau itu saudara. Ini harus balik ke firman Tuhan. Anda tidak mungkin berkenan. Dan nasihatnya ikutlah menderita. Saya mau beritahu saudara, panggilan orang Kristen itu panggilan ikut menderita. Kalau Anda tidak mengalami aniaya karena kebenaran, kualitas kekristenan kita masih diragukan saudara. Paulus ngomong, aku ini rasul, buktinya apa? Deretan penderitaannya itu. Dan orang Kristen, saya beritahu, Anda berani bicara kebenaran, saudara pasti dianiaya. Nanti Februari tanggal 21 dan 22 UFE kemana akan datang. Saya nggak tahu apakah dia sempat ceritakan semua pengalamannya. Tapi di bukunya dia tulis, I found my destiny. Ya, dia temukan akan tujuan hidupnya, rencana Allah dalam hidupnya, itu luar biasa. Dia cerita dari nol sampai apa yang dia capai hari ini. Saudara ngerti itu negara Swedia, itu Eropa banget orangnya pirang semua, Eropa banget. Tapi itu negara ateis banget saudara. Dan yang ngantem dia itu bukan hanya orang pemerintah, orang ateis, gereja-gereja. Yang namanya kotak surat depan rumah dihancurkan orang berkali-kali. Satu kali dimasukin dinamit sama orang. Meledak, boom, meledak. Pernah dia pergi pulang, rumahnya digrafiti sama orang, dipilok. Masuk rumah diporak-porandakan, dipilok rumahnya saudara sama orang. Gara-gara dia ngomong kebenaran. Bu Indri cerita dengan saya, dia waktu mendirikan gereja, Perdana Menterinya waktu itu berkata, tidak boleh. Besoknya muncul di televisi dia khotbah saudara. Di kamera dituding Perdana Menterinya, dia bilang, lu mesti kasih gua izin. Besoknya dipanggil kantor Perdana Menteri, ketemu, dikasih izin akhirnya. Itu gila-gilaan, aniayanya gila-gilaan. Dia sampai nulis buku tentang my doctrine, doktrinku. Dihantam kanan kiri soal doktrinnya, dia tulis doktrinnya, apa yang dia percayai dari Alkitab. Itu orang, ya udahlah, khotbah di mimbar ini, orang saya pernah ceritain, orang datang, maju ke depan, dipikir mau didoain, tak didoain, dia tanya ada apa, dipukul di depan jemaatnya. Datang ke supermarket sama istrinya, ada orang datang pakai pistol taruh di jidatnya gini, dimaki-maki, kamu ini pistol di sini saudara. Udah puas tinggal pergi. Itu kalau meleset sedikit. Itu di Eropa, saudara. Di Eropa. Jadi saya mau beritahu saudara ya, kalau Anda tidak dianiaya karena kebenaran, takut begituan, ya udah nggak jadi Kristen aja. Itu biasa sebetulnya, makanan biasa. Amen. Mau dianiaya pertama jadi hamba Tuhan boleh juga, bagus Pak Yos nanti Januari Pak. Selamat datang dalam masa aniaya. Bukan dari jemaat saya percaya itu. Kita ini kita lagi ngobrol-ngobrol dengan Pak Yos dan Pak Ardian Seran lalu sampai ketawa-ketawa ngelihat apa yang terjadi, lucu saudara. Tapi itu bagus, fun, menyenangkan, amen saudara. Saya ngomong dengan mereka gini, hamba Tuhan itu ya, gini loh. Kalau kamu terlalu miskin sekali, kamu mesti dihina. Tuh lihat, mana katanya beriman, mana berdoa ya. Ngomongnya begitu kan saudara, mesti gitu ngomongnya. Tapi kalau Anda diberkati luar biasa, orang susah untuk menerima. Waduh, nggak bisa harusnya. Jangan sampai kesugihan. Nah, itu kenyataan. Tapi nggak apa-apa. Kita toh hidup sewajarnya saja. Ya saudara. Jangan cari penyakit. Itu orang kan berkata begitu kan. Kita mesti nempatkan diri kita dengan baik sih. Jangan juga cari penyakit. Tapi saya berkata itu wajar. Ikutlah menderita, itu hal yang pertama. Jadi kalau Anda mau jadi orang Kristen, saya mau beritahu, ikutlah menderita. Amen, saudara. Oh, amen-nya nggak ada. Kemis-kemis Pak, tiga kok ini. Mbok sing enak-enak ngomongnya. Besok mau kondangan, ngomongnya kok menderita. Oke. Dan kalau Anda mau berkenan, tidak boleh memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan saudara. Berani nggak? Trust Tuhan. Percaya kepada Allah sepenuhnya. Gelundung dengan dia. Hidup dalam anugerahnya. Nanti Anda akan lihat hal yang luar biasa dari Allah. Yang kedua,
Ayat berikutnya, ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Yang pertama, jangan pusing hidupmu. Yang kedua, nurut aturan. Saudara. Ada law-nya, ada hukumnya, ada aturan firman. Itu hidup kita. Bu Indri berkali-kali kalau kami telepon, dia cerita dengan saya begini. Dia ngomong sama saya, Gung, orang tidak pernah ngerti apa yang kita bayar. Dia bilang, kita ini orang Kristen, untuk hidup benar aja susahnya luar biasa. Bukan celaan, tapi dia berkata, tidak gampang memang, betul. Untuk hidup benar itu nggak gampang. Dan hamba Tuhan ada tambahannya, ada price, ada harganya yang mesti dibayar. Dan dia berkata, jangan izinkan satu orang pun kendalikan hidup kita kecuali Tuhan. Sebab tidak ada orang di luar kita yang tahu harga yang kita sendiri harus bayar. Jangan biarkan satu orang kendalikan hidupmu kecuali Tuhanmu sendiri. Bagus saudara ya. Karena orang tidak pernah ngerti harga yang kita bayar. Dan saya beritahu sebagai orang percaya, ada harga yang kita mesti bayar. Dan itu nanti kita militan dalam Tuhan. Amen saudara. Militan. Kalau Anda dengar baca bukunya Of Ekman, Anda akan diberkati sekali. Nanti kalau Anda dengar dia berkhotbah, Anda akan sangat diberkati. Tipikalnya bukan kayak Benny Hinn saudara, tapi dia ngajar. Tanya istri saya. Kalau Anda dengar tuh, waduh, saya bilang ini orang perlu buat kita. Amen saudara. Hatinya juga baik untuk Injil, untuk misi kuat sekali. Dan Tuhan pakai dia luar biasa. Dia punya tenda besar sekali. Saya pernah cerita tuh nampung hampir 10.000 orang. Tenda. Kayak sirkus. Tahun ini Tuhan berkata, kasihkan untuk Afrika, langsung dikukuti habis seminar, kirim ke Afrika. Tahun depan gak tahu mau pakai di mana. Tapi Tuhan memberkati luar biasa. Sederhana, kalau lihat kok istrinya pakaiannya, aduh, sederhana banget, sederhana. Baju itu, ya, Burani cerita. Jadi kalau Burani datang tuh, saya beliin baju, kasihin dia. Ya, sederhana sekali. Gerejanya itu uang dipakai untuk misi habis-habisan. Dan gerejanya untuk membayar dia aja nggak bisa. Untuk hidup nggak bisa. Dia hidup dari royaltis buku, kasetnya dan videonya dia. Tapi untuk ongkos hidup dari gaji gereja nggak cukup, saudara. Ya orang-orang tertentu gitu yang kita sering kali bayangkan. Makanya kita trust, kita minta Hengki belajar di sana. Saya lihat spiritnya bagus, atmosfernya baik untuk orang tumbuh. Hengki akan ke Israel, saya dengar. Murah sekali. Uang dolar cuman sekitar $300. 1 juta ke Israel. Saya nggak tahu hitungannya gimana. Cuman 2.500 kronos. $350. 2.500 kronos. $1 itu 7 kronos. Nah, Anda hitung bagi 7 berarti. Murah sekali ya. Tapi saya percaya kita akan diberkati nanti Februari. Amen, saudara. Jadi yang pertama Anda harus ikut menderita. Tidak memusingkan dengan soal-soal penghidupan. Yang kedua, bertanding menurut aturan. Aturannya ini. Gak gampang. Ya. Bertanding, tidak ngikuti aturan, gampang. Yang susah itu kan aturannya. Sudah menang. Sekarang kan tes doping. Juara, medali emas. Sudah begini diangkat, tes dopingnya positif. Minum Novalgin, tiba-tiba pusing kepalanya. Dilepaskan medalinya. Itu kekristenan. Kita nggak bisa bertanding tanpa aturan, dengan aturan, saudara. Orang Kristen nggak pernah diajar, ayo bertanding, bakar rumah ibadahnya orang, bunuhin orang, masukin penjara. Nggak ada gitu. Ada aturannya tanding. Dengan kasih. Aturan. Semua ada aturannya. Anda nggak bisa maju tanpa ngikuti rule-nya. Harus ikut rule-nya. Yang ketiga, lihat lagi. Ayat yang ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikan apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Yang berikutnya adalah
soal kerja keras. Oh ya, orang yang dalam daging, dia akan kerja keras dengan kedagingannya. Orang dalam roh juga kerja keras, tapi rohnya yang bergerak kuat. Tapi tetap kerja keras. Nggak mungkin nganggur-ngangguran santai, nggak mungkin, saudara. Dia akan produktifnya luar biasa untuk Tuhan. Nah, saya bayangkan kayak gini ya, saudara. Ini Anda harus mengerti. Yusuf itu dapat mimpi dari Tuhan, betul? Ya, mimpi ya. Tapi dia tidak hidup seperti pemimpi di siang bolong. Enggak. Dia terima mimpi dari Allah, dia yakin dengan mimpinya. Dia ngomong ke orang lain, dia ngomong ke orang tuanya, dia ngomong ke keluarganya. Sampai disalah mengerti, dibenci oleh yang lain, biasa. Anda mulai dengan mimpimu, Anda akan dibenci orang lain. Orang berkata sombongnya luar biasa orang ini. Tapi kalau Anda lihat selanjutnya hidupnya, itu bukan hidup seperti Abu Nawas. Tukang denger-denger, mbek ngalamun, mbek mimpi, saudara. Enggak. Dimasukkan, jadikan budak. Ya, saya belajar gini. Anda mau jadi raja besar, Anda harus bisa jadi raja di tempat kecil. Jadiin budak, diangkat jadi apa? Pemimpinnya budak. Masukin penjara, jadi apa? Pemimpinnya narapidana. Gitu. Bukan karena kekuatannya tukang berantemnya, bukan. Hikmatnya, wisdomnya. Orang jadi besar atau tetap sekecil, ketahuan sejak kecilnya. Kita berkata, anak dari kecil sudah ketahuan seperti apa kelak. Ketahuan. Saudara, sebetulnya sekarang ini bisa ngerti kelaknya akan kayak apa. Sudah bisa ketahuan, keraba, saudara. Ini orang modelnya, hidupnya, gayanya kayak apa. Kelak ini akan terproyeksi, gede, gitu aja. Ketahuan dari sejak awalnya. Kalau hari ini kacau terus hidup kita, nanti aduh ini gak gede lah orang ini. Kalau gedenya gede jadi tukang ngaco. Makanya saudara harus belajar kerja keras dalam roh. Buktikan Anda punya roh yang sempurna, spirit of excellence. Amen, saudara. Lihat itu caranya gitu. Anda boleh mimpi luar biasa bagus, tapi impian besar itu ketika diberi bagian kecil luar biasa. Contohnya begini, saudara bermimpi satu kali, gua akan jadi interior designer yang terkenal di seluruh Asia Tenggara. Mimpimu begitu. Ada orang kawin, ya tolong dong ini didekorin kamar saya. Berapa kali berapa? 3 kali 3. Wah, kecil. Kalau Anda kelak jadi terbaik, Anda buktikan dari yang 3 kali 3 ini. Orang lihat, wow. Berapa nih habisnya? 15.000. Kok kayak begini? Nah, gua. Nah, itu Anda dari rojo kecil, kelak jadi rojo gede, saudara. Orang dikasih kecil, nggak ada hasilnya, 0, nggak mungkin jadi gede, saudara. Hidup kita ini kan proyeksi terus, from glory to glory. Anda bisa ngerti? Wah, aku nggak mau kalau kecil, wah besar. Ya kapan nyampainya? Kalau nggak dimulai yang kecil jadi excellent, sempurna, terus yang gede kelak jadi excellent. Saya suka khotbah Kamis ini karena saya bisa ngomong apa adanya dari hati. Gak perlu terlalu gitu-gitu ya, saudara. Ngomong apa adanya. Keluarga diri ngomong apa adanya. Ini penting untuk hidup saudara. Kalau tidak, kita jadi orang istilahnya Bu Indri flaky. Ya. Hidup dalam alam mimpi. Anda boleh punya impian, tapi hidupmu bukan ngambang seperti orang mimpi. Impian tetap ada, tapi hidup dalam kenyataan realita hari ini. Anda tunjukkan impian itu kelak akan terjadi. Yusuf bukan gombal-gombalan, saudara. Impiannya besar, dia buktikan ditaruh di tempat yang paling buruk, tetap dia the best di situ. Enggak heran dia jadi orang yang nomor 2 di seluruh Mesir pada hari itu. Dan saya berdoa kita belajar akan prinsip ini, belajar dasar ini. Oke, lihat, cek lagi hidup kita, apa jadi ganjelan dalam hidup kita hari ini. Problemnya apa sih? Yang paling membuat sakit, luka yang menganga di hati saudara. Coba lihat mentoknya sampai di mana. Urusan dengan Tuhan dalam hal itu. Minta dicabut, kalau enggak sampai kapan saudara? Apa yang saya sampaikan ini bukan yang saya tulis hari ini sebetulnya. Saya hanya ngikuti aja apa yang Roh Kudus mau dalam hati saya.
Dan kalau ini Tuhan mau, saudara, ada hal yang luar biasa akan terjadi. Anda masih ingat sekian bulan lalu kita memberikan perpuluhan minggu pertama. Tuhan gerakkan saya minta Anda tulis apa yang jadi kerinduan hatimu. Masih ingat ya? Sebagian orang nggak mau nulis, sebagian orang percaya dan dia tulis. Saya dengar kesaksian bagus sekali ya Pak Marso ya, Yongki dan Silvi yang hari Minggu akan menikah juga. Pak Ardian akan memberkati. Ini pertama kali Pak Ardian memberkati pernikahan. Anda perlu hadir, lihat. Dan dia saksi pada waktu itu mereka mau menikah kan, mereka tulis di kertas kecil, minta kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka punya dana untuk membiayai pernikahan mereka. Saya ngomong merintah itu bukan tanpa dasar Alkitab. Itu mengacu pada apa yang Hizkia buat, surat maki-makian Sanherib dibawa ke bait Allah, tunjukkan ke Tuhan. Itu bentuknya kertas surat. Mungkin bukan kertas begini, tapi itu surat. Tunjukkan ke Tuhan. Problemmu seperti setan maki-maki kita kan saudara. Lu gak bisa, lu mau kawin tidak punya uang. Dia tulis, yakin, dia taruh saudara. Apa yang terjadi? 2 hari kemudian ya, 2 hari Pak ya, bosnya manggil dia. Diajak ngomong, mau kawin, kasih duit nih ongkos untuk kamu nikah. 2 days, cuma 2 hari. Roh Kudus bisa kerja dengan cara yang luar biasa. Sejak itu sampai sekarang kita tidak pernah buat lagi. Saya nggak pernah mau jadi kayak mistik, nulis. Saya bahkan tidak baca tuh. Banyak teman-teman di kantor, saya nggak baca. Itu bukan kepentingan saya baca isinya apa, saya nggak tahu. Langsung kita musnahkan ini. Karena itu merupakan bentuk ketaatanmu, trustmu kepada Tuhan. Dan kau naikkan dengan iman depan Tuhan. Itu bukan saya yang menjawab saudara, saya nggak bisa jawab. Tapi Tuhan yang jawab seperti yang dia berikan sendiri. Amen. Jadi orang kesekian yang saya dengar dalam kesaksiannya, dia tulis dan dapat banyak rupanya di antara kita. Ini sudah kesekian kalinya saya dengar kesaksian itu jadi kenyataan dalam hidup mereka. Nah saudara sekalian, saya hanya ikuti aja apa yang Roh Kudus katakan. Saya nggak tahu persis kebutuhan saudara, tapi dengan ini saya tahu persis apa yang dalam hatimu pada hari ini. Nah kalau kita bisa ikuti akan perkataan Tuhan, saudara akan diberkati Allah dan hidup kita tidak akan pernah sama. Amen saudara. Oke, mari kita berdoa bersama-sama.